Yang mana keduanya, aku pengemis. Aku telah berkeliling untuk mencari sesuatu, Raja Angga. Yang mana keduanya berhubungan dengan kematian dan ambrosia. Keduanya hidup. Dan juga penyebab hidup itu sendiri. Keduanya terlihat lembut, tapi juga kuat. Ini bagian dari tubuh, tapi juga sebuah sarana. Keduanya bisa suci dan tidak. Yaitu perisai dan anting-antingku. Selama mereka diberkati, maka mereka tetaplah suci. Mereka berdua kelihatan dan juga tidak. Selama mereka berada di dalam tubuhku, mereka seperti ambrosia. Tapi ketika mereka dipisahkan dari tubuhku, mereka akan menjadi penyebab dari kematian. Bukankah kau ingin memintanya, Dewa Indra? Ayahmu pasti sudah mengatakan hal ini kepadamu. Besok saat pagi tiba, aku akan meminta perisai dan anting-antingmu itu. Apakah putramu tidak punya kemampuan untuk bertarung melawanku? Apakah dia merasa takut dengan perisai dan anting-antingku? Mencari cara untuk memastikan keselamatan seorang anak adalah hak setiap ayah. Ketakutan anakku tidak ada hubungannya dengan hal ini. Tapi kekhawatiran yang ada di hati seorang ayah pasti berhubungan dengan hal itu. Di samping seorang dewa, bagaimana bisa kau ikut campur untuk hal ini, Dewa Indra? Permusuhan antara manusia dibatasi oleh kematiannya. Jika para dewa yang abadi mulai memihak pada salah satu pihak, itu merupakan satu hal yang sangat memalukan. Walaupun ombak di lautan saling bersaing satu sama lainnya, tapi laut tidak memihak ke salah satu ombak tersebut. Apa kau juga tidak punya keyakinan akan kemampuan? Atau tanpa perisaimu itu, apa kau tidak akan mampu melawan Arjuna? Apa kau takut? Aku tidak takut akan diriku sendiri, Dewa Indra. Aku punya keyakinan yang sangat kuat bahwa aku akan bisa membunuh Arjuna. Kemudian seluruh dunia akan tahu siapa yang benar-benar pemberani di antara kami. Tapi yang kita bicarakan di sini bukan tentang keberanianku. Ini tentang kepercayaan teman-temanku. Aku telah bersumpah untuk melindunginya, Dewa Indra, dan membantunya meraih kemenangan. Dengan kau mengambil perisaiku, sama saja aku berbuat tidak adil terhadap temanku. Aku memohon padamu, Dewa Indra. Keputusan ada di tanganmu. Jika kau tidak mau melepaskannya sebagai amal, katakanlah. Jika kau tidak punya keberanian untuk menolakku, maka berilah Dewa Surya air di saat subuh sebagai tanda kau tidak berhak memakai pemberiannya. Aku harus memutuskan apakah sumpah itu lebih penting bagimu daripada kedua sumpahmu yang lain. Aku akan menunggumu di tepi sungai saat subuh tiba untuk mendapatkan amal itu darimu. Tidak lama lagi demi anaknya sendiri, Dewa Indra akan datang padamu untuk meminta keempat anting dan perisaimu itu.
Itu semua yang membuatmu hidup abadi dan juga menunjukkan keagunganmu. Tanpa semua itu, senjata Arjuna akan mampu menembus tubuhmu. Besok saat pagi tiba, aku akan meminta perisai dan anting-antingmu itu. Kemampuanmu tidak terletak pada perisai, tapi di dalam perisai itu terletak perlindungan. Dewa Surya, sudah waktunya bagimu untuk terbit. Seluruh makhluk di dunia ini telah menunggumu. Semua manusia itu adalah anakmu. Demi keuntungan salah satu dari anak-anakmu, jangan sembunyikan anakmu yang lain dari cahayamu, Dewa Surya. Dulu putra dari Dewa Bayu telah menyembunyikanmu di dalam mulutnya. Maka semua makhluk pun nyaris mendekati bencana kehancuran. Aku memohon padamu, Ayah. Mohon tunjukkanlah dirimu. Dan terimalah persembahanku ini. Dalam sebuah dilema kehidupan, izinkan anakmu di beberapa titik waktu dalam kehidupan. Setiap orang direnggut dari perlindungan ayahnya. Dan itu di mana ketika kemampuannya benar-benar sedang mendapatkan ujian. Bahkan sebuah pohon pun membiarkan buahnya dalam rangka untuk membantu penciptaan kehidupan yang baru. Biarkan dunia menguji kemampuanku, Ayah. Sehingga tidak akan ada satupun yang mampu mengatakan bahwa aku memperoleh kemenangan dengan bantuanmu. Jika sampai itu terjadi, maka selama di dalam kehidupanku ini, kemampuanku akan tetap ternoda, Ayah. Aku juga adalah bagian dari cahayamu, Ayah. Daripada hidup dalam kegelapan dan ternoda, akan lebih baik jika aku mati dengan penuh kehormatan. Tunjukkanlah dirimu, Ayah. Dan terimalah persembahanku ini. Aku sudah siap untuk memberikan kesempatan kepada anakmu untuk menang, Dewa Indra. Memberikan cahaya kepada dunia tidak akan mengurangi kekuatan matahari. Anak Dewa Surya masih punya kemampuan yang cukup. Katakan, apakah ini yang kau inginkan dariku? Maafkan aku, anakku. Tapi jika nanti Kurawa menang, akan terjadi malapetaka. Dan tidak mungkin menegakkan kebenaran. Dan salah satu cara mengalahkan Kurawa, kau pura-pura jadi bentengnya. Tapi seandainya kau bersumpah untuk mundur dari perang ini, maka aku akan melepaskanmu dari semua janjimu. Keputusan ada di tanganmu. Apakah kau akan mundur dari perang ini, atau menyerahkan semua perisaimu? Tidak ada satu perisai pun yang akan selamat dari panahmu. Diperlukan perisai suci untuk menahannya. Terimalah perisaiku ini, Dewa Indra. Demi sebuah kemenangan anakmu.